Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari setiap kelompok yang ada di komunikasi data. Yang pertama, kita akan menjawab kelompok 1 dulu. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, di mana jika suatu kanal memiliki bandwidth terbatas, strategi apa yang bisa digunakan untuk meningkatkan efisiensi pengiriman data? Singkatnya, yang pertama, gunakan modulasi digital. Mengubah data binas menjadi sinyal melalui teknik ASK atau amplitudo, FSK frekuensi atau SK atau fase, agar lebih banyak data dapat dikirim dalam satu gelombang. Kedua, pilih media yang stabil. Beralih ke shared optik karena memiliki skor kecepatan dan stabilitas tertinggi serta paling tahan terhadap gangguan dibanding kabel tembaga atau nirkabel. Yang ketiga, minimalisir gangguan, mengurangi atenuasi atau pelemahan dan noise atau draw untuk mencegah pengiriman ulang data yang memperlukan kapasitas. Yang terakhir itu optimasi jalur, memastikan kondisi line of sight atau jalur lurus tanpa terhalang pada media yang kabel untuk menjaga kualitas sinyal. Itu saja strategi singkatnya. Baik. Kemudian kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu Rizka Aulian. Itu dari pertanyaannya, dari dua jenis sinyal, analog dan digital, menurut kalian mana yang paling efisien untuk perkembangan teknologi sekarang dan kenapa? Ya, sebenarnya dalam konteks teknologi komunikasi modern, sinyal digital lebih penting dibandingkan analog. Hal ini karena sinyal digital lebih tahan terhadap gangguan atau noise, dapat dikirim dalam jarak jauh tanpa penurunan kualitas yang signifikan, serta mudah diproses, disimpan, dan diamankan oleh komputer. Selain itu, sistem digital memungkinkan koreksi kesalahan sehingga data yang diterima itu sedikit lebih akurat daripada sinyal analog. Nah, sedikit saya menambahkan terhadap soal tadi, yaitu meskipun demikian sinyal analog tetap penting karena merupakan bentuk asli. Nah, dari banyak informasi di dunia nyata seperti suara dan cahaya. Namun untuk kebutuhan komunikasi saat ini seperti internet, jaringan komputer, dan telepon seluler digital lebih unggul dan lebih banyak digunakan karena efisiensi dan kendalanya. Baik, adapun pertanyaan dari kelompok 3 dari saudara Desti, yaitu mengapa proses modulasi diperlukan dalam jarak jauh dan apa yang akan terjadi jika sinyal informasi dikirim tanpa sinyal bawah kirim. Baik, saya akan menjawab. Proses modulasi diperlukan dalam komunikasi jarak jauh karena sinyal informasi asli seperti suara memiliki frekuensi rendah dan tidak dapat merambat jauh seperti efektif melalui udara atau media transmisi. Dengan modulasi, sinyal informasi tersebut ditumpangkan ke dalam sinyal pembawa kirim yang memiliki frekuensi tinggi sehingga dapat dikirimkan dalam jarak yang lebih jauh dengan kualitas yang lebih baik serta lebih tahan terhadap gangguan. Baik, untuk pertanyaan kelompok 4, Nes, sini. Oke, adapun pertanyaan dari kelompok 4 yaitu dari Najma, yang itu pertanyaannya adalah jadikan transmisi data sering disebut lebih tahan lebih tahan terhadap noise dibandingkan analog. Namun dalam kondisi spesifik seperti apa sinyal digital justru bisa mengalami kegagalan total sementara sinyal analog masih bisa memberikan informasi meskipun terdistorsi. Oke, jawabannya adalah sinyal digital memang lebih tahan terhadap noise dibandingkan sinyal analog karena sifatnya yang memiliki dua nilai yaitu 0 sama 1. Dan namun dalam kondisi tertentu sinyal digital bisa mengalami kegagalan total, yaitu ketika noise-nya melebihi ambang batas ataupun jitternya yang mana melakukan sinkronisasi waktu. Sementara itu sinyal analog masih bisa memberikan informasi meskipun terdistorsi karena sifatnya yang kontinu. Contohnya sinyal audio analog meskipun terdistorsi masih bisa didengar, namun kualitasnya hanya menurun.
dan sinyal analog meskipun terdistorsi masih bisa dilihat walaupun kualitas gambarnya menurun. Baik. Terakhir kita akan menjawab dari pertanyaan dari kelompok 5. Baik, dari saya menjawab pertanyaan dari saudara sini, proses dari kelompok 5, di mana pertanyaannya itu mengapa noise dan inferensi menurun dan efisiensi juga tidak mencapai 99%. Jadi dalam sistem komunikasi, sinyal yang dikirim melalui media transmisi tidak pernah benar-benar bersih. Sinyal yang dikirim melalui media transmisi tidak pernah baik. Selama proses pengiriman, sinyal bisa terganggu oleh dua hal utama, yaitu noise dan interferensi. Yang pertama itu noise. Noise adalah gangguan acak yang muncul secara alami dari komponen elektronik, suhu atau lingkaran sekitar. Noise ini bercampur dengan sinyal asli sehingga bentuk sinyal berubah atau melemah. Akibatnya penerima bisa salah membaca data yang dikirim. Baik, yang kedua, interferensi, di mana ini terjadi ketika ada sinyal lain yang mengganggu sinyal utama, misalnya dari perangkat wireless lain yang menggunakan frekuensi yang sama. Interferensi membuat sinyal menjadi tumpang tindih dan sulit dibedakan. Ketika terjadi kesalahan pembaca data, sistem harus melakukan pengiriman ulang. Proses ini memerlukan waktu tambahan dan energi lebih besar, inilah yang menyebabkan efisiensi transmisi menurun. Karena dalam kondisi nyata itu gangguan tidak pernah bisa dihilangkan sepenuhnya dan selalu ada kemungkinan error. Oleh karena itu efisiensi transmisi itu sangat sulit mencapai 99% secara konsisten. Baik, mungkin itu saja saya jelaskan. Baik, itu saja jawaban-jawaban kami dari pertanyaan setiap kelompok, mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 5. Kami dari kelompok 6 berterima kasih atas pertanyaan-pertanyaan dari setiap kelompok, dan juga kami telah menjawab setiap pertanyaan yang telah diberikan. Sekian dari saya, kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selesai.